Indonesia merupakan salah satu energi terbarukan. Indonesia dikenal sebagai negara dengan produksi nikel terbesar di dunia. Tidak hanya itu, jumlah cadangan nikel Indonesia memiliki posisi yang sangat menguntungkan. Sulawesi, Maluku, dan Papua menjadi provinsi yang menyumbang cadangan nikel terbesar. Hal ini tampak dari data Badan Geologi Kementerian ISDM yang mengungkapkan bahwa dari 2,67 juta ton produksi nikel di seluruh dunia pada tahun 2020, Indonesia telah memproduksi 800 juta ton, jauh mengungguli Filipina, Rusia, dan Kolombia Baru, sehingga tambang nikel di masa depan sebagai bahan baku primadona. Keberadaan industri pertambangan ini pun di tengah-tengah masyarakat bagai dua mata uang yang berbeda. Satu sisi kita diuntungkan dan satu sisi lain kita dirugikan. Kita dirugikan karena dalam proses pertambangan menggunakan merkuri. Lalu apa itu merkuri? Merkuri atau air raksa adalah logam yang berwujud cair keperakan pada suhu kamar yaitu 25 derajat Celcius. Sifat merkuri sama dengan sifat kimiawinya yang stabil, terutama pada lingkungan sedimen, yaitu mengikat protein, mudah menguap dan mengemisi uap merkuri yang beracun meskipun pada suhu kamar. Jenis-jenis merkuri ada 3. Yang pertama yaitu merkuri elemental, yaitu berwarna putih, pada suhu kamar akan menguap dan membentuk uap merkuri yang tidak berwarna dan tidak berbau. Banyak digunakan untuk pemurnian emas dan digunakan pada termometer. Yang kedua yaitu merkuri inorganik, yaitu terdapat dalam bentuk merkurik atau merkurous. Dan yang terakhir ada merkuri organik yang terjadi ketika merkuri bertemu dengan karbon organometri. Contoh, metil merkuri yang secara komersial digunakan sebagai fungisida, desinfektan, dan sebagai pengawet cat. Nah, penggunaan merkuri untuk menghasilkan emas dan nikel melalui teknik amalgamasi dalam pertambangan emas dan nikel menimbulkan limbah B3 yang harus dikelola sebelum dilepaskan karena akan memberikan dampak negatif. Emang dampaknya apa sih? Selanjutnya kita akan membahas tentang efek limbah merkuri yang dilepaskan tanpa dikelola dengan baik. Nah, limbah merkuri sendiri dapat berbentuk cairan maupun gas. Contoh kasusnya adalah jika limbah merkuri berbentuk cairan dibuang ke daerah sungai, akan merusak ekosistem sungai-sungai dan juga hewan-hewan yang ada di sungai tersebut. Bahkan jika kita konsumsi akan menimbulkan efek merkuri yang dalam tubuh ikan tersebut ke dalam tubuh kita. Maupun jika cairan merkuri tersebut dilepaskan atau dibuat untuk menyiram tanaman yang akan dikonsumsi oleh hewan-hewan ternak yang nanti pada akhirnya akan kita konsumsi kembali untuk bahan makan kita. Nah, hal-hal tersebut akan menumpuk efek merkuri di dalam tubuh kita yang nantinya akan menimbulkan berbagai penyakit fatal di dalam tubuh kita. Contohnya kerusakan otak, kerusakan jantung, kerusakan paru-paru, maupun salah satu penyebab kanker. Pulau Labengki bebas dari aktivitas tambang. Meski demikian, pulau ini berseberangan dengan lokasi yang dipadati perusahaan nikel. Di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara saja, terdapat 50 perusahaan tambang nikel. Di sini, di desa Buenaga, orang Bajau lainnya hidup dengan kondisi yang berbeda. Biasanya kalau dulu ini banyak, satu baskom itu, penterikan. Tapi ini sedikit. Cuma dapat segini? Sedikit. Kalau dulu biar di pinggir-pinggir sini dapat banyak. 50 biji, teripan, ikan juga begitu. Sekarang sudah tidak bisa? Iya, sekarang tuh nanti jauh pergi. Di sisi lainnya, setelah kehadiran tambang, banjir lumpur kerap menerjang desa-desa di Konawe Utara. Salah satunya menerjang sekolah di sini tahun lalu. Berdasarkan video tadi, dampak buruk dari merkuri menjadikan permasalahan yang penting. Sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang pengesahan Minamata Convention on Mercury atau Konvensi Minamata mengenai merkuri. Konvensi Minamata merupakan suatu instrumen global yang mengatur penggunaan merkuri atau raksa secara global dengan tujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari emisi. Tidak ada solusi yang sederhana untuk menghapuskan penggunaan merkuri pada kegiatan pertambangan secara menyeluruh dan cepat. Tetapi, melalui pendekatan regulasi, formalisasi, sosial, lingkungan, penegakan hukum, dan penyediaan alternatif, diharapkan dapat mendukung upaya penghapusan penggunaan merkuri.